Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini Minggu Paskah kelima. Judul perikop yang kita baca mengenai pokok anggur yang benar, di mana kita diajak untuk merenungkan kedalaman hubungan kita dengan Kristus. Di ayat 5 sendiri Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita, kita akan berbuah banyak. Karena Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar, kita dipanggil untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Agar kita bisa terus-terus bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kasih Kristus. Dikatakan bahwa ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dibuang dan akhirnya akan berakhir di pembakaran. Sementara ranting yang berbuah, ranting yang baik yang menghasilkan buah yang banyak akan dibersihkan supaya ia semakin dapat berbuah banyak. Yang tentunya akan guna bagi setiap orang di sekitarnya. Hal ini merupakan gambaran yang nyata dalam kehidupan rohani kita. Sebagaimana ranting yang nggak berguna. Ranting yang nggak berguna akan menghabiskan sari dari tumbuhan itu. Sehingga nutrisi yang diterima oleh ranting-ranting yang berguna itu akan berkurang. Akan mengganggu proses pembuahannya. Pastinya kalau kita juga di dalam kehidupan rohani kita menjauh dari pokok anggurnya. Kita hidup menjauh dari Kristus. Kita tidak tinggal di dalam Dia. Kita akan menjadi manusia-manusia rohani yang nggak berbuah. Yang nggak berguna bagi orang sekitar kita. Dan kita tahu di mana kita nantinya berada. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan bahwa siapa yang tinggal di dalam aku, dia akan menghasilkan buah yang banyak. Terus bagaimana caranya kita dapat selalu tinggal menetap di dalam Kristus?
nggak bisa ditawar lagi. Kalau kita mau tetap tinggal di dalam Kristus, kita harus dapat selalu menjaga hubungan kita secara intim dan intens dengan Tuhan. Selalu tekun di dalam doa. Kalau dulu mungkin kita, doa itu apa sih? Kadang kan orang frustasi, aku udah berdoa, tapi aku nggak pernah dengar jawaban dari Tuhan. Aku udah berdoa, Tuhan nggak sayang sama aku. Jangan pernah putus asa. Doa menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjaga kita berdialog dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, pastinya dua arah. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman setiap hari. Doa, firman, jangan pernah tinggalkan di dalam setiap nafas kehidupan kita setiap hari. Dalam membaca firman, mungkin kita bisa menerima jawaban-jawaban, mendapat jawaban doa kita. Dengan membaca firman, kita tahu isi hati Tuhan kepada kita. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, orang-orang yang tetap tinggal di dalam Kristus. Dan kita semakin tahu bagaimana doa-doa kita terjawab melalui firman-firman yang kita baca. Tentunya ini melalui kita hening, kita berdialog. Kita rasakan, kita resapi hubungan kita dengan Tuhan. Perdalam hubungan kita dengan Tuhan juga melalui persekutuan di dalam komunitas yang penuh kasih dengan sesama. Di dalam persekutuan dengan sesama, kita dapat saling membantu. Kalau ada sesama anggota yang sedang kesusahan, yang sedang dalam masalah, atau diri kita yang sedang masuk dalam permasalahan, kita bisa saling mendoakan. Kita bisa saling menguatkan seorang terhadap yang lain. Sehingga akhirnya apa yang kita lakukan, mungkin sekedar obrolan, mungkin sekedar berbicara mengenai kasih Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai, itu bukan cuma untuk sama kita yang dalam masalah, tapi itu juga masuk ke dalam hati kita, mengingatkan kita selalu bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Itu kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita baca, pastinya semua pernah membaca kisah Saulus. Bagaimana kehidupan seorang Saulus sebelum mengenal Yesus. Begitu jahat. Dia menentang semua pengikut Kristus. Dia membunuh semua pengikut Kristus. Tetapi pada akhirnya dia dipertobatkan setelah bertemu sendiri dengan Kristus dalam perjalanannya menuju Damsyik. Dari menjadi seorang yang menentang Kristus, menjadi seorang pengikut Kristus yang berani. Berani mewartakan kasih Kristus walaupun dia penuh penderitaan. Itu karena dia mau setia. Dia mau tetap tinggal dalam pokok anggur yang benar. Sehingga dia menghasilkan buah yang banyak. Dalam Kisah 9 ayat 26 sampai 31 bacaan hari ini, diceritakan bahwa Saulus mau join ke persekutuan doa yang ada pada saat itu. Tapi jemaat di situ merasa takut terhadap masa kelamnya Saulus yang membunuh semua pengikut. Mereka takut karena mereka merasa aku pengikut Kristus. Mereka nggak tahu pertobatannya. Tetapi Barnabas yang membawa Saulus menjadi penanggung jawab dan membuktikan bahwa Saulus sudah berubah dan akhirnya mungkin Saulus diterima. Di sini kita lihat pentingnya kita memiliki suatu komunitas. Di saat satu di sana ada ketakutan, seorang lain yang mengerti, yang lebih paham atau yang lebih saat itu lebih lega bisa memperkuat kita. Memberitakan kasih Yesus, mengingatkan kita bahwa Yesus ada. Dimanapun, di dalam setiap masalah kita, di dalam keadaan sukacita kita, Yesus ada bersama kita. Sehingga kita akan terus bertumbuh bersama komunitas ini. Komunitas ini bertindak sebagai Barnabas yang membersihkan dan mendukung pertumbuhan. Kalau nggak ada orang yang kuat, yang menguatkan kita, yang mewartakan kabar sukacita Tuhan, kita nggak akan pernah jadi kuat. Jadi fungsi komunitas, memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, membuat kita semakin mengerti bahwa Tuhan ada bersama kita. Saat kita merasakan kegagalan,
dalam hidup yang kita jalani. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah menyerah pada keputusasaan. Tuhan memiliki cara untuk memurnikan kita melalui masalah yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita, saya memiliki 2 orang anak, putra dan putri. Anak yang putra yang pertama itu harusnya udah lulus kuliah. Tapi kami tahu dari kecil anak ini memang enggak, kalau dibilang passionnya enggak sekolah, enggak kedisiplin ilmu yang di kelas. Dari SMA dia udah mulai menunjukkan bahwa dia enggak suka sekolah. Pada saat itu saya sedih, saya kecewa. Saya frustasi, saya selalu berpikir secara dunia, bagaimana anak ini zaman sekarang, di mana eranya S2, enggak lagi S1. S2 yang bisa gampang, yang bisa mudah, itu pun nggak bilang terlalu mudah untuk mencari pekerjaan. Sementara dia mungkin SMA aja nggak lulus. Saya menangis, saya berkutat dengan diri saya sendiri. Saya berkutat dengan kemarahan saya jengkel. Saya bilang apa yang salah? Sekolah yang benar. Ini anak selalu kita tanya, ada yang sulit di sekolah selalu jawabnya enggak. Semuanya dibilang enggak, jadi kita pikir juga seolah-olah semua aman. Sampai akhirnya dia mogok sekolah karena ada satu masalah di sekolahannya. Akhirnya kami menyolokannya di homeschooling. Dia berhasil lulus dan kuliah. Pada saat dia masuk kuliah saya bergembira. Saya bersyukur bahwa akhirnya dia kembali kuliah. Tapi apa yang terjadi? Dengan gaya dia yang selalu menjawab aman mah, aman pak, semuanya terkendali. Kita percaya. Karena kami selalu mengatakan bahwa kami mau percaya, kami beri kebebasan, kami mau percaya bahwa kalian bisa memegang kepercayaan papa dan mama. Tapi entah kenapa, kembali setiap kali ditanya bisa nggak bisa, lulus nggak lulus. Di akhir semester yang kritis, di semester ke-7, kampus memberikan surat melalui WA, mengatakan bahwa mau bertemu. Di situ baru kami tahu bahwa banyak sekali dia nggak lulus. Saya kembali merasa takut. Saya kembali merasa, saya cuma berdoa, Tuhan ini gimana Tuhan. Tapi dalam hati saya berteriak Tuhan ini gimana, tapi dalam hati saya tetap mau paksa dia untuk selesai kuliahnya karena pikiran dunia saya mengatakan dia harus memiliki ijazah untuk masa depannya. Akhirnya diperpanjang. Masa perpanjangan, kembali kita ngajak dialog dengan baik. Kita bilang, kalau ada kesusahan, please kasih tahu. Kebetulan kami berdua, papa mamanya dalam fakultas yang sama, dengan disiplin ilmu yang sama, akuntansi. Jadi sedikit banyak, kami pikir kami bisa bantu lah gitu. Jawabannya tetap bisa mah, aman mah, semua lulus. Dan berapa hari yang lalu, fakultas kembali meminta kami untuk datang ke kampus berdiskusi. Di situ saya doa, Tuhan saya udah nggak tahu mau gimana lagi. Tuhan saya mau membuang, saya nggak mau marah, saya nggak mau memaksakan kehendak saya kepada anak ini. Saya tahu Tuhan bekerja melalui anak ini untuk memurnikan kami sebagai orang tua dan Tuhan pasti memelihara kehidupannya. Jadi dengan ringan, kali ini dengan ringan saya katakan, kalau rasanya berat, kalau rasanya kamu nggak sanggup lagi untuk lanjutin kuliah yang tinggal sedikit lagi ini, nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa, tapi selanjutnya kamu harus berpikir, what next? Apa yang harus kamu kerjakan? Apa yang harus kamu lakukan supaya hidup kamu nanti bisa berguna? Supaya apa yang kamu lakukan dapat berhasil. Mama cuma bisa berdoa untuk kesuksesan kamu, untuk kebahagiaan kamu, untuk kehidupan kamu. Kamu harus melangkah, banyak berdoa. Itu yang saya lakukan. Dan singkat kata dia datang ke sekolahan dan sekolah memberikan advice yang terbaik bahwa anak saya dikasih pilihan untuk mengajukan pengunduran diri. Puji Tuhan, mungkin sampai situ kesaksian saya dan kami terus berusaha untuk mensupport dia. Enggak membantu secara fisik, tapi kami mensupport dalam doa supaya Tuhan memberi kekuatan, memberikan semangat juang yang tinggi untuk anak kami. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan susah,
kalau kita nggak pernah ingat untuk berdoa. Jadinya tadi kayak saya, ngeringsung sendiri, pusing sendiri, gelisah sendiri, takut sendiri. Tapi kalau kita diingatkan untuk tinggal di dalam Kristus dan membiarkan Kristus tinggal dalam hati kita, semua enggak dikatakan bahwa kalau ikut Kristus semuanya berjalan lancar, tapi kita pasti aja jalan keluar kalau kita selalu tinggal melekat di dalam Kristus. Kalau kita mau Kristus tinggal di dalam hati kita, seperti halnya kalau kita mau orang bertamu ke rumah kita, kita selalu menyiapkan ruangan yang bersih, ruangan yang rapi. Demikian juga kalau kita siap. Kalau kita bilang, Tuhan aku mau tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam aku. Kita harus membersihkan hati kita. Kita harus membersihkan diri kita sendiri, terutama dari kemarahan, dari keegoisan, dari hal-hal yang berdosa sehingga Tuhan nyaman di hati kita dan kita bisa ikut dalam jalannya. Menetap di dalam Kristus berarti kita memilih untuk hidup dalam ketaatan di dalam segala situasi. Berbuah dalam kasih merupakan tanda nyata dari kehadiran Roh Kudus dalam diri dan kehidupan kita. Semoga perenungan hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan untuk kita jalani hari ini dan selanjutnya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih dan Maha Setia. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau yang meraja di dalam hati setiap kami. Dan Engkau yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau yang tahu kelemahan kami. Engkau yang tahu apa kebutuhan kami. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau tetap melekat di dalam Kristus. Kami mau tetap tinggal di dalam Kristus. Karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukanlah siapa-siapa di luar Engkau Tuhan. Beri kami keberanian. Beri kami kekuatan untuk bertindak di dalam kasih dan kebenaran. Roh Kudus bimbinglah kami. Agar kami dapat hidup benar. Dan dapat semakin berbuah banyak untuk orang-orang di sekitar kami. Sudilah kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan permohonan kami pada hari ini Tuhan. Yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.